Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uci Tri Rahmadani. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi surat menyurat dan manajemen perpustakaan. Yang pertama yaitu pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari isi pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selanjutnya yaitu ada fungsi surat. Yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua bentuk kerjasama, yang ketiga media penyimpanan, yang keempat alat bukti tertulis, yang kelima sebagai pedoman kerja. Berikutnya jenis-jenis surat. Dalam penggunaan persuratan, surat memiliki beberapa jenis yang dapat dikategorikan menurut beberapa kategori seperti: yang pertama, berdasarkan sifat surat, yaitu terbagi menjadi surat pribadi. Dari namanya saja sudah tampak jelas bahwa surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh individu dan ruang lingkup yang berkaitan pada persuratan adalah lingkup pribadi dari pengirim tersebut atau surat tersebut bersifat kekeluargaan yang mencakup ruang kecil. Selanjutnya, surat dinas merupakan bentuk surat yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, atau instansi secara resmi dan memiliki kop surat dalam performatannya. Memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu surat dinas pemerintah dan swasta. Berikutnya pengelolaan surat masuk. Prosedur pengurusan surat masuk meliputi yang pertama, penerimaan surat masuk. Yang kedua, mensortir surat masuk. Yang ketiga, menetapkan dan menentukan arah surat. Yang keempat, menggolong-golongkan surat atas dasar sifatnya. Yang kelima, mencatat surat dalam rangka mengendalikan informasinya. Yang keenam, menyampaikan surat kepada unit pengolah. Selanjutnya yaitu pengelolaan surat keluar. Yang pertama, melakukan pengetikan not konsep surat keluar. Yang kedua, memintakan pengesahan surat keluar kepada pimpinan. Yang ketiga, memintakan penomoran dan cap dinas surat keluar kepada petugas pengendalian di unit kearsipan. Yang keempat, menyerahkan surat keluar kepada petugas pengendali di unit kearsipan untuk dikendalikan dan dikirim. Yang kelima, pada unit pengolahan penerima pertinggal surat keluar, kartu kendali surat keluar atau KKSK merah dan kartu kendali KK atau KK kuning di paragraf serta disimpan di unit kearsipan. Selanjutnya yaitu ada pengertian manajemen perpustakaan. Dalam penerapannya di perpustakaan, menurut Bryson tahun 1990 menyatakan bahwa manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran dan keahlian. Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya pencapaian tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan, dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen perpustakaan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga yaitu ada pergerakan atau actuate. Pergerakan adalah merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Pergerakan dijalankan setelah adanya rencana dan pengorganisasian. Selanjutnya yaitu ada pengawasan atau controlling. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu dipahami terlebih dahulu konsep perencanaan, standar evaluasi, dan sistem pengawasan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sejauh mana kesesuaian perencanaan tentang kegiatan SDM, sumber informasi, sistem, anggaran, dan sarana prasarana
perpustakaan dengan realisasi pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan manajemen perpustakaan. Pengelolaan dan pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar sarana dan prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat untuk sesuai semestinya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelolaan manajemen perpustakaan dengan baik yaitu yang pertama, pengelolaan koleksi bahan pustaka, inventarisasi dan klarifikasi, pembuatan katalog, pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan, sirkulasi bahan pustaka, organisasi persoliding. Yang terakhir yaitu ada pelayanan manajemen perpustakaan. Agar bisa mewujudkan pelayanan yang prima, maka perpustakaan harus memiliki standar pelayanan yang terukur. Pelayanan berkualitas atau prima adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu. Upaya penyediaan pelayanan perpustakaan yang berkualitas dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menayangkan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.